Terkait surat edaran Kementerian Dalam Negeri soal pelaksanaan halal bihalal pada Idul Fitri kali ini, saya akan berbincang dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Halo, selamat sore Pak Safrizal. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safrizal, ini berbicara soal halal bihalal. Bagaimana memastikan aturan soal halal bihalal ini bisa berjalan dengan efektif, Pak? Ya, pertama memang surat edaran mengenai halal bihalal ini diterbitkan atau dikeluarkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan halal bihalal ya itu tetap memperhatikan level masing-masing daerah. Karena walaupun level atau saya ulangi walaupun jumlah kasus dan situasi membaik ya, namun bukan berarti bahwa kasus sama sekali sudah hilang. Sampai hari ini misalnya kami mencatat ada penambahan kasus harian itu 522 dan kematian ada di 27 jiwa atau orang. Ini menandakan bahwa walaupun kasusnya melandai, namun bukan berarti sudah sama sekali menghilang. Dan ini harus menjadi warning bagi kita semua ketika merayakan Idul Fitri. Jadi kita meminta partisipasi semua pihak. Bukan tidak boleh sama sekali ya. Bukan tidak boleh sama sekali, tetapi pertama perhatikan level daerah masing-masing. Oke. Ya, bagi dengan jumlah yang tidak terlalu ramai ya, di bawah 1 orang, di bawah 100 orang, itu diizinkan ya untuk halal bihalal dengan makan bersama. Yang halal bihalalnya yang menjadi persoalan. Tapi kalau halal bihalalnya 200 orang, 300 orang, tidak ada persoalan. Ya, asal bukan makan bersama. Karena kalau makan bersama, buka masker, nah di situ faktor risikonya. Jadi ketentuan mengenai dilarang atau dihimbau untuk halal bihalal di atas 100 orang, itu untuk makan bersamanya. Tapi kalau misalnya makannya halal bihalal dibawa atau disiapkan secara bungkusan begitu, ya silahkan. Ya, karena masih bisa protokol kesehatan untuk dijaga. Kira-kira begitu Mas. Iya, berarti sekali lagi ini untuk masyarakat yang ingin melakukan halal bihalal, terutama untuk keluarga-keluarga inti dan lain sebagainya di bawah 100 orang, ini bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya Pak ya. Tapi ini berbicara soal angka 100, ini menarik Pak. Ini kenapa harus angka 100? Padahal 50 orang juga sudah cukup banyak begitu Pak. Ya, di kegiatan untuk 100 orang kan bolehnya itu terutama yang harus diantisipasi di level 3. Ya, karena makin besar angkanya, makin besar potensi. Dari hasil rapat Satgas Nasional ya, kemudian juga dibawa ke rapat dalam sidang kabinet, setelah dihitung-hitung faktor risikonya itu mulai dari jumlah 100 ke atas. Oleh karenanya kita mewanti-wanti. Tetapi kalau misalnya 50 tetapi menggunakan atau untuk menjaga keselamatan bersama, tidak makan bersama, juga membawa makanan dibawa pulang begitu, itu juga fine, itu juga oke. Nah ini harus mengambil jumlah bahwa makin besar dari atas 100
beresiko. Oke. Ya, oleh karenanya kita minta partisipasi dari masyarakat. Kita sudah diizinkan ya, terutama bagi daerah-daerah dengan level 1, 2, dan 3. Tapi perhatikan kasus masih ada. Tentu kita tidak mau seperti beberapa kali Lebaran yang lalu, ternyata setelah ini kasus meningkat. Kita ingin setelah Lebaran kita tetap landai, kita bisa melakukan aktivitas yang sudah mulai membaik ini. Demikian Mas. Imbauan sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah akan ada satgas yang memantau di lingkungan warga, Pak, terkait dengan mungkin saja ada terjadi kerumunan lebih dari 100 orang untuk melakukan halal bihalal dengan cara makan bersama? Ya, kami berkoordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota di seluruh daerah. Karena pada hakikatnya surat edaran menteri ini ditujukan kepada gubernur dan bupati wali kota, karena gubernur dan bupati wali kota sekaligus sebagai satgas di daerah. Dengan harapan kepala daerah ikut memonitor, ikut kontrol, serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mematuhi himbauan ini. Ya. Dan tentu hal ini juga membutuhkan partisipasi publik. Dari yang kami monitor, beberapa gubernur sudah membuat rapat dengan jajarannya. Yang kami cek kemarin misalnya, Ibu Gubernur Jawa Timur sudah rapat dengan jajaran Forkopimda ya, untuk menjalankan himbauan ini. Semata-mata untuk melindungi dan mengurangi resiko COVID tanpa mengurangi makna daripada halal bihalal. Oke, tapi ada sanksi tegas nggak Pak terkait dengan siapa saja yang melanggar begitu? Mengingat bahwa sebelum ada aturan ini dikeluarkan, biasanya kalau ada acara-acara besar tanpa ada izin dan juga menyalahi protokol kesehatan, tentunya ada sanksi untuk dibubarkan. Apakah hal ini juga akan terjadi? Ya, memang sanksi bukan hal yang utama ya. Tapi mari kita sama-sama ingat, kita abai, lalai, maka risiko ada pada kita sendiri, bukan pada orang lain. Oleh karenanya kita menghimbau kepada daerah, kepada jajaran penegak hukum, memohon agar preventif saja. Lebih baik mencegah daripada kita memberikan sanksi. Ini demi kebaikan bersama. Oke, baik Pak. Oleh karenanya sanksi nanti di tahapan yang paling belakang. Sekarang adalah bagaimana kita tetap menjaga suasana yang baik ini tanpa mengurangi hikmah halal bihalal. Namun kita juga bisa menjaga kondisi ini tetap baik. Namun bagi keluarga dekat ya yang di bawah 100 orang, pastikan juga tetap protokol kesehatan, ya. Pastikan juga tidak ada keluarga yang terpapar, kemudian melakukan halal bihalal batas dengan makan bersama. Seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan bahwa adanya anjuran ataupun bisa dikatakan sebagai apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah terkait dengan halal bihalal ini, tentunya ada pro dan juga kontra. Saya sempat mendapatkan informasi dari sejumlah artikel berita yang mengatakan bahwa ada yang MUI menyarankan jangan terlalu ketat dalam aturan-aturan halal bihalal, lalu juga ada dari politikus PKS yang menyayangkan terkait aturan ini. Sebenarnya apa respon dari pemerintah, Pak? Ya, ini sudah mencoba menampung semua aspirasi atau pendapat. Ya, pertama ada yang mengatakan jangan terlalu ketat, tapi ada juga yang menyampaikan jangan terlalu bebas. Ya, begitu. Jadi ini kan hari ini sudah boleh, ya.
misalnya di level 3 sudah boleh 50% misalnya dari kapasitas, ya. Kemudian juga level 2 75%. Kemudian juga yang level 1 malah kegiatan sudah boleh 100%. Untuk kegiatan halal bihalal. Yap. Ya, ini pembatasan berdasarkan kapasitas ruangan, ya. Jadi sudah cukup bebas, ya. Namun satu lagi, yaitu ini ketentuan kalau acara halal bihalal dengan acara makan-makan, karena di situ kuncinya. Kalau acara tanpa makan-makan, ya sudah boleh 200. Kalau dia di level 3, kapasitas ruangannya 500. Maka sudah boleh 250 kalau ruangan. Jadi ini tolong dipahami, ya. Jadi yang persoalan kita di makan-makan. Tapi di halal bihalalnya sendiri tidak sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri, mempedomani Inmendagri yang berlaku sekarang nomor 22, ya. Itu berdasarkan level daerah masing-masing, jumlah orang berkumpul sudah ditentukan masing-masing berdasarkan levelnya sendiri-sendiri. Ini sudah mempertimbangkan yang jangan terlalu bebas maupun jangan terlalu ketat. Oke, baik. Lagi-lagi masyarakat juga tidak perlu khawatir begitu ya terkait dengan halal bihalal ini, tetapi tetap dengan memenuhi protokol kesehatan. Dan satu lagi Pak, saya penasaran, berarti ini apakah artinya bahwa seperti peraturan yang sebelumnya juga sempat ramai jadi perbincangan terkait saat kita makan, berarti kita tidak boleh mengobrol begitu Pak ya? Ya, harus diberi pemahaman kepada masyarakat bahwa penularan itu kan dari droplet, ludah yang menyemprot, kemudian juga dari airborne begitu, ya. Dan itu terjadi kalau masker dibuka. Baik. Makin sedikit jumlah orang bertemu makan bersama, makin kecil resikonya. Baik Pak. Ya, jadi ini semata-mata, tapi kalau satu tempat bisa dipastikan bahwa semua sehat, dipastikan semua sehat, bukan keyakinan semua sehat, ya. Orang kan bisa, kami sehat, bisa dicek OTG, bahkan ke orang lain. Baik. Ya, jadi dengan alat-alat yang memastikan semua sehat, maka saya kira tidak ada persoalan. Hari ini di mana-mana kita melihat kegiatan aktivitas sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Yang harus kita perhatikan adalah kita ingin menjaga, memaintain situasi baik ini selama mungkin. Baik. Membebaskan sama sekali tanpa aturan, saya kira tidak bijak karena situasi pandemi masih ada. Baik, Pak Safrizal, terima kasih. Itu tadi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri sudah berbincang dengan kami sore hari ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa dan salam sehat selalu, Pak. Selamat berbuka puasa, salam sehat, Mas Iqbal. Terima kasih.